Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara mengalami kelebihan kapasitas kapal yang parkir tidak melaut. Pelabuhan hanya mampu menampung 1.200 kapal parkir, sementara saat ini ada sekitar 2.000 kapal yang parkir. Penumpukan kapal nelayan yang parkir di Pelabuhan Muara Angke sudah terjadi selama 3 bulan terakhir. Cuaca buruk bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kapal nelayan hanya parkir tidak melaut. Regulasi pengurusan perizinan pelayaran sampai suplai bahan bakar juga menjadi penyebab. Selasa pagi, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI meninjau langsung kesemrawutan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Keduanya juga berbincang langsung dengan para nelayan yang mengeluhkan mengenai proses masuk yang lama hingga proses pembuatan surat izin yang berbulan-bulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar urusan surat menyurat bisa selesai dalam 1 minggu. Sementara Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga mengkhawatirkan padatnya kapal yang bisa sangat berbahaya jika terjadi kebakaran. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan. Ya, kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Kapasitasnya tidak memadai. Tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya, manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik. Jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Lebih penting lagi ini bahaya, terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini. Dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Berbagai faktor diungkap oleh sejumlah nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara yang menyebabkan terjadinya penumpukan kapal. Hampir 3 bulan para nelayan tidak dapat mencari ikan. Satu faktor cuaca dan keduanya surat menyurat agak dipersulit. Khususnya di Muara Angke. Ya dampaknya ya dapurnya ya miring. Ya kan nggak ada penghasilan. Ya harapannya ya satu surat menyurat jangan dipersulit. Solar subsidi diperuntukkan untuk nelayan kecil ini dipermudah. Alasannya karena cuaca buruk. Jadi kita nggak bisa berlayar. Udah setengah bulan. Setengah bulan? Iya. Emang biasanya kayak gimana kalau nggak cuaca buruk bisa setiap hari? Tiap hari, kadang pagi sore. Berarti berpengaruh ke ekonomi juga dong? Iya jelas. Kalau kita nggak nyari berarti kita nggak ada pemasukan. Ya mungkin karena cuaca buruk gitu kan. Akhir-akhir ini di awal tahun biasa kan musim penghujan gitu. Jadi cuaca di lautnya nggak kondusif lah gitu. Makanya perahu tuh jarang ada yang berangkat gitu, karena cuaca buruk aja. Nelayan mengaku berbulan-bulan tidak melaut. Apakah sudah ada langkah darurat petugas di lapangan? Kita tanyakan kepada rekan Zinedine Duhan di sana. Selamat siang Duhan. Duhan, apa kemudian langkah dari setelah tadi juga dikunjungi oleh pemerintah terkait? Apakah sudah ada solusi efektif untuk kondisi ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, saat ini langkah yang diambil sudah ada beberapa langkah. Sebetulnya yang dari kemarin sudah diambil, yaitu adalah merapihkan dari kapal-kapal tersandar di Pelabuhan Muara Angke, yang mana juga dari perapihan ini sudah ada sekitar 250 kapal yang akhirnya bisa keluar dan juga bisa masuk. Nah, salah satunya yang ada di sebelah saya ini, saya akan mengajak Anda untuk coba untuk ke dalam kapal. Ini salah satu kapal yang baru saja tersandar. Memang kami belum tahu ini sudah berapa lama tersandar di Muara Angke, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung ke sini
Misi Mas. Ini dengan Nakoda betul? Iya, Oke, dengan Mas siapa namanya Mas? dengan Mas Baswada. Mas Wada. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama Mas sandar di Muara Angke? Kalau saya di sini nyandar udah hampir 2 pekan lah, 2 minggu. Oke, Mas boleh keluar sedikit Mas? Oke. Baik, sudah berapa lama tadi maaf? 2 minggu lah, 2 minggu. ya kurang lebih. Kalau boleh tahu proses untuk dari laut lepas bersandar ke Muara Angke sendiri itu makan waktu berapa lama Mas? Kalau kita kan khususnya kan kapal ini kan pelele, jadi buat angkut muat di sana. Jadi untuk perjalanan itu sehari semalam sekitar 24 jam. 24 jam. Ya, lain dari kapal tangkap. Kalau tangkap itu kan mungkin berbulan-bulan. Kalau kita enggak. Ya. Oke. Nah, kalau untuk sandar di sini biasanya paling lama ngelihat kapal-kapal di sini berapa lama sih normalnya? Kalau untuk kita sih enggak, kalau khusus kapal ini ya. Kalau kapal pelele itu enggak pernah lama sih, antara 3 atau 4 hari udah balik lagi. Udah melayar lagi? Iya. Oke, tapi kalau kapal-kapal lain rata-rata berapa lama? Kapal lain itu ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Di sini ada yang mungkin lebih dari 1 bulan. Oke. Itu biasanya kalau lebih dari 1 bulan, bahkan kan ini kan lagi rame nih Mas, sampai 3 bulan, itu biasanya apa yang dilakukan di sini Mas? Kalau untuk kapal-kapal yang lain mungkin dari ada mungkin ada aturan perpanjangan suratnya juga, apa mungkin dari bosnya itu belum waktunya ngelaut karena cuaca juga. Oke. Kalau perbaikan kapal sendiri biasanya berapa lama Mas? Karena kadang beberapa ada yang beralasan lagi perbaikan kapal nih sampai ada yang 3 bulan di sini, 6 bulan di sini. Kalau untuk perbaikan kapal itu tergantung dari kapalnya sendiri. Perbaikannya dalam apa dulu, mesin apa perbaikan bodi ya kan. Kalau misalkan untuk perbaikan mesin itu paling lama itu 3 hari juga udah kelar. 3 hari udah kelar. Iya, kalau untuk perbaikan dari bodi kapal itu ya tergantung yang dikerjakan apa dulu ya kan. Dia bisa makan waktu sampai seminggu, 2 minggu gitu ya. Oke. Nah, kalau dari perpanjangan surat-surat sendiri Mas, ini perpanjangan surat-surat itu syaratnya apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau untuk perpanjangan surat-surat itu, ya itu tergantung dari apa surat yang mau diperpanjang, yang diproses ya kan. Nah, kalau misalkan contohnya untuk kayak CP, untuk perpanjangannya itu cuma mendaftarkan ke kantor ya kan, itu kan ada jalurnya juga artinya yang perpanjang. Kebanyakan memang untuk akhir tahun ini, bulan 12 kemarin itu memang serentak. Kapal pelele sama kapal cumi semua jadi serentak, jadi ada sebagian yang udah keluar, ada sebagian yang belum keluar. Disitulah, dan itu juga mempengaruhi dari cuaca juga, jadi semua kebanyakan pada minggir. Terima kasih Pak Swada untuk informasinya. Itu dia pemirsa yang menyebutkan bahwa memang banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah kapal terparkir di Muara Angke. Ini mulai dari bongkar muat, lalu perbaikan hingga mengurus surat-surat, dan bahkan yang terjadi dalam 3 bulan ini dikarenakan juga pada menjelang akhir tahun ini serentak kapal-kapal memperpanjang CV-nya, lalu juga proses yang cukup lama sehingga menyebabkan beberapa kapal berada di sini. Bahkan beberapa kapal-kapal yang sudah karam nampaknya sudah tidak digunakan, ini berjumlah 300 masih terparkir di Pelabuhan Muara Angke, yang kedepannya nanti akan langsung ditindak. Tadi sudah diberi batas waktu 1 minggu untuk surat-surat harus langsung keluar. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio.